Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julia Penggabean dengan NIM 4242501054 dan saya dari kelas TRE pagi B. Jadi di sini saya mau menjelaskan tugas pekan 6 saya, di mana pada kali ini kita sudah masuk pada program 1 atau soal 1. Nah, saya akan menjelaskan program 1 ini. Yang pertama-tama pada program ini, kita harus mengheader dulu programnya agar program berjalan dengan baik. Lalu setelah itu kita in main agar printf dan scanf ini terbaca. Nah, printf ini kita masukkan agar outputnya atau output agar untuk teksnya itu dapat terbaca atau ditampilkan pada layar nantinya. Lalu scanf atau input ini tuh untuk pengguna memasukkan nilai. Lalu setelah itu kita memakai perulangan for. Yang dimana fungsinya ini tuh untuk mengulang perintah tanpa harus menulis perintah yang sama dengan berulang-ulang seperti itu. Nah, artinya ini mulai dari angka awal, terus selama belum mengakhiri akhir, tambahkan nilai increment di setiap langkah. Lalu kita printf kembali untuk output, lalu kita return atau menutup programnya. Lalu kita coba build and run program untuk melihat apakah program ini berjalan dengan baik. Nah, di sini program dapat dijalankan, tandanya program berjalan dengan baik. Adapun penjelasan flowchart dari program 1 ini, itu tidak jauh berbeda penjelasannya dengan program yang tadi. Nah, jadi penjelasannya ini, yang pertama-tama flowchart ini dimulai, lalu tampilkan program, input angka awal, input angka akhir, input kenaikan nilai, tampilkan hasil program, lalu kita analisa apakah I sama dengan akhir. Kalau iya, berarti kita langsung tampilkan nilai counter adalah I, lalu naikkan nilai I sama dengan I ditambah increment, lalu selesai. Kalaupun analisa tadi kita tidak, berarti kita langsung ke selesai atau program langsung berjalan selesai seperti itu. Nah, adapun analisa saya pada program 1 ini, yaitu program 1 ini tuh dia menunjukkan cara kerja perulangan for dengan variabel awal atau batas akhir dan langkah kenaikannya atau isi increment. Tujuannya adalah untuk menampilkan deret angka sesuai yang polanya itu diatur oleh pengguna secara otomatis. Lalu adapun program 2 saya, yaitu saya ambil pada nomor 2. Nah, jadi di sini bisa kita lihat yang pertama-tama program ini kita header dulu, lalu kita in main agar terbaca, lalu printf untuk output agar teksnya ini tampil seperti ini. Lalu kita masukkan kembali in angka agar keterangannya terbaca. Lalu kita lakukan kembali perulangan for. Perulangan for ini dia digunakan untuk menampilkan deret angka yang berpola. Lalu kita printf agar menampilkan setiap nilai angka hasilnya. Lalu kita return atau tutup program. Nah, di sini bisa kita lihat program berjalan dengan baik. Berarti tandanya program berhasil. Nah, adapun penjelasan flowchart-nya yaitu mulai, header, dan mulai programnya, inisialisasi angkanya sama dengan 1, lalu kita analisa apakah angkanya lebih kecil sama dengan 4. Kalau ya berarti kita cetak nilai lalu kalikan dengan 2. Lalu kembali lagi ke sini, lalu selesai. Kalaupun tadi analisa kita tidak, berarti program kita berjalan dengan selesai. Nah, nomor ini tuh dia programnya syntax for. Lalu adapun yang menggunakan perulangan while atau while do, sama kita header lalu in main lalu kita printf untuk output lalu kita in kembali lalu while. Nah, bedanya ini tuh kalau while ini dipakai kalau penjumlahan pengulangan dia itu belum pasti atau tergantung kondisi. Fungsinya agar program terus mengulang sampai kondisinya benar-benar menghasilkan hasil yang benar seperti itu. Penjelasan flowchart-nya sama juga dengan ini, sama dengan for tadi.
Lalu, adapun analisa saya pada program nomor 2 ini, yaitu program ini tuh menggunakan perulungan for dan while do untuk menampilkan deret bilangan yang dimulai dari 1 dan setiap kali dikalikan dengan 2 sampai nilainya itu 64. Lalu hasil yang dicetak adalah nih 1, 2, 4, 8, 16, dan 32 dan 64. Lalu lanjut ke program 25. Program 2 nomor 5 tidak jauh berbeda. Header, in main, printf, lalu menggunakan perulangan for juga, yang dimana fungsinya ini tuh untuk perulangan juga ya. Ini mana mulai dari 1 berjalan selama kurang dari atau sama dengan 50, lalu setiap putaran akan ditambah 1, seperti itu.